Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Kehen yang terletak di Banjar Pekuon, Desa Adat Cempage, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pura ini terletak pada kaki bagian selatan Bukit Bangli dan dengan agungnya berdiri di pinggir sebelah utara jalan besar menghadap ke selatan, dan di belakang di sebelah utara pura terbentang keindahan panorama Bukit Bangli. Jarak Pura Kehen dari Denpasar sekitar 43 km, 20 km dari Ubud dan 23 km dari Kintamani, serta 3 km dari desa wisata Bangli Pura. Dalam tulisan-tulisan yang bersumber dari berbagai prasasti, Pura Kehen di Bangli ini dimasukkan ke dalam kategori pura kuno atau bisa dikatakan pura terkuno yang terdapat di Bali. Ini bisa dilihat dari sejarah Pura Kehen yang berdasarkan beberapa prasasti yang tersimpan di Pura Kehen. Berdasarkan 3 buah prasasti tembaga yang terdapat dan tersimpan yang menyangkut keberadaan Pura Kehen tersebut, terutama prasasti ketiga mengenai petunjuk-petunjuk kepada para penduduk sekitar. Pada waktu itu ada upacara-upacara besar di Pura Kehen yang bertarik sake 1126 atau 1204 Masehi. Prasasti ini memuat nama raja yaitu Sri Dano Diraja beserta permaisurinya Bathara Sri Dano Dewi. Raja Sri Dano Diraja adalah putra Raja Bathara Parameswara dan ibu Raja Bathara Parameswara adalah Bathara Guru Sri Adikunti. Menurut A.J. Bernard Kempers dalam bukunya Bali Purbakala, yaitu terjemahan dari Dr. Andus R. Sukarmono, ia mengatakan bahwa di Bali ada pura yang sangat tersohor bernama Pura Kehen, dan nama itu diambilkan dari nama pura kecil yang berada di depannya. Mungkin nama Hyang Api dalam prasasti pertama berubah menjadi Hyang Kehen dalam prasasti ketiga, yang mana Kehen berarti keren atau tempat api. Untuk menelusuri lebih jauh kapan kira-kira Pura Kehen didirikan, kita dapat menghubungkan dengan 2 buah prasasti lainnya yang memiliki umur yang lebih tua. Dr. R. Goris dalam bukunya Prasasti Bali 1 dan Jilid 2 menyebutkan bahwa prasasti pertama yang terdiri dari 18 baris dan berbahasa Bali kuno ada menyebutkan nama Hyang Karinamu. Prasasti ini juga menyebutkan nama-nama biksu. Prasasti pertama ini tidak berangka tahun, tetapi Dr. Goris menggolongkan ke dalam tahun Saka yang berkisar antara 804 hingga 836, antara tahun 882 hingga tahun 914 Masehi. Prasasti kedua yang hanya 3 lembaran penghabisan saja terdiri dari 10 baris dan berbahasa Jawa kuno ada menyebutkan nama Senopati Kuturan, Sapata dan nama-nama pegawai raja. Prasasti kedua ini juga tanpa angka tahun. Namun Dr. Goris menggolongkan ke dalam tahun Saka antara 938 hingga 971, antara tahun 1016 hingga 1049 Masehi. Dan saat ini saya sudah berada di depan dari Pura Kehen, di mana pintu masuk utama dari Pura Kehen terdiri dari 3 buah Kuri Agung atau Candi Kurung, di mana Candi Kurung atau Kuri Agung yang berada di tengah merupakan Kuri Agung utama dan diapit oleh 2 buah Kuri Agung yang lebih kecil, yang mana Kuri Agung yang besar difungsikan untuk upacara, sedangkan Kuri Agung yang lebih kecil difungsikan untuk keluar masuk pemedak di saat nangkil ke Pura Kehen. Dan untuk naik ke bagian
Candi Kurung melalui tangga yang cukup banyak dan dihiasi patung-patung di kiri dan kanan tangga naik menuju ke bagian Kuri Agung utama. Dan di sini juga sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin mengabadikan kedatangannya di Bali dan dengan mengunjungi pura-pura yang memang salah satunya adalah Pura Kehen yang memiliki seni dan bentuk yang sangat indah. Dan beginilah keadaan ukir-ukiran ornamen-ornamen yang ada di bagian pintu masuk dan pintu keluar berbentuk Candi Kurung di Pura Kehen. Jika dikaji secara etimologis dalam perkembangan selanjutnya, nama Hyang Api yang termuat dalam prasasti pertama menjadi Hyang Kehen. Dalam prasasti ketiga dan selanjutnya menjadi Pura Kehen dan hingga sekarang ini. Maka ini berarti bahwa Pura Kehen telah ada pada tahun Saka antara 804 hingga 836, antara tahun 882 hingga 914 Masehi. Jadi Pura Kehen sudah ada pada akhir abad ke-9 atau permulaan abad ke-10 Masehi. Ketiga prasasti tembaga tadi telah dibaca oleh Dr. P.F. van Steen Selenveld dan teks lengkapnya dimuat dalam buku Epigraphina tahun 1926. Isinya adalah prasasti pertama diperkirakan dari abad ke-9 yang menyebutkan Hyang Api, Hyang Karinama, Hyang Tanda serta nama-nama biksu. Bahasanya adalah bahasa Sanskerta. Kemudian prasasti kedua memakai bahasa Jawa kuno menyebutkan Sanghyang Senopati Kuturan. Dan prasasti ketiga bahasa Jawa kuno angka tahun 1126 Masehi dan 1204 Masehi menyebutkan nama Hyang Kehen yang memerintah pada tahun tersebut adalah Betara Guru Sri Adikunti Katana. Dan saat ini saya sudah masuki bagian Nistaning Mandala dari Pura Kehen, di mana di bagian Nistaning Mandala juga terdapat beberapa pelinggih, dan nanti saya akan mencoba membacakan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Kehen. Dan ini adalah Kuri Agung yang tadi sudah saya lewati jika dilihat dari arah belakang, dan juga memiliki ukiran yang sama indahnya dengan bagian depan. Dan saat kedatangan saya tidak ada penangkilan, namun ada beberapa wisatawan yang sedang berkunjung, dan wisatawan diperkenankan untuk memasuki bagian Nistaning Madio atau Utamaning Mandala dengan syarat harus berpakaian adat Bali. Dan ini adalah sebuah pohon beringin yang ada di bagian Nistaning Mandala, yang mana pohon beringin ini sekiranya sudah berumur cukup tua, dan di bawahnya terdapat beberapa pelinggih-pelinggih, dan juga terdapat sebuah areal suci yang diintari dengan pagar. Dan saya akan mencoba melihat keadaan pohon beringin yang ada di sini. Pohon beringin diberikan pagar berupa bambu dan diwastra dengan kain poleng. Dan di atas dari pohon beringin ini terdapat kulkul yang berjumlah 2 buah, yang merupakan ciri khas dari Pura Kehen, di mana kulkul tidak diletakkan pada balai kulkul, melainkan diletakkan di pohon beringin ini. Dan di bawah pohon beringin terdapat beberapa pelinggih yang memberikan suasana damai tentram di sekitaran pohon beringin ini. Dan saya akan melanjutkan perjalanan kembali untuk melihat apa saja yang ada di Pura Kehen. Dan di kejauhan terlihat Candi Bentar yang menuju ke bagian Madyaning Mandala Pura. Dan di sini terdapat sebuah areal suci yang dibatasi dengan pagar atau tembok. Namun di sini terdapat 4 buah Candi Bentar, merupakan pintu masuk ke arah dalam, dan di depan adalah
merupakan Kuri Agung tadi yang sudah saya lewati, yang terlihat tinggi dan megah. Dan saya akan mencoba melihat apa yang ada di dalam dari tempat suci ini, karena terdapat wastra poleng dan ternyata di sini terdapat batu yang disucikan, yang diselimuti dengan kain wastra yang berwarna poleng, serta terdapat banyak batu-batu. Dan di sini juga terdapat sebuah lingga. Dan seperti yang saya katakan tadi, area suci ini memiliki 4 buah pintu yang berupa candi bentar. Di depannya dihiasi dengan patung-patung dewa. Dan ini adalah pintu jika kita melihat dari arah barat menuju timur. Terlihat ada 2 ekor naga dan juga batu yang berbentuk bulat. Pelinggih Betara Sakti Sanding Dingin. Pelinggih Betara Sakti Kebo Suih. Pelinggih Betara Sakti Mas Ayu Nganten. Dan di depan terlihat turis yang sedang mengambil gambar dan sedang melakukan foto-foto, mengabadikan kedatangan mereka di Pura Kehen. Dan saya akan menuju ke bagian Madyaning Mandala dari Pura Kehen, melewati sebuah candi bentar yang terdiri dari beberapa tangga, dan di sini juga tangga dihiasi dengan beberapa patung yang merupakan patung penjaga yang sering disebut dengan Dwara Pala, yang memiliki filosofi bahwa setiap pintu masuk dari pura dijaga oleh penjaga-penjaga, yang dimana secara nyata adalah berupa patung, namun secara niskala mungkin dijaga oleh penjaga niskala yang berada di sini. Dan saya akan memasuki bagian Madyaning Mandala melalui Candi Bentar Om Swastiastu, dan di sini terdapat juga beberapa bangunan yang merupakan bagian Madyaning Mandala dari pura. Dan di depan terlihat sebuah candi bentar yang nantinya akan menuju ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Kehen. Di Nistaning Mandala ini juga terlihat pohon beringin yang merupakan pohon yang tumbuh di antara bagian Nistaning Mandala dan bagian Madyaning Mandala. Dan di sini terdapat bangunan-bangunan penunjang yang menunjang kegiatan upacara di Pura Kehen, yang juga merupakan tempat mesanakan bagi pemedak yang melakukan persembahyangan di Pura Kehen. Dan saya akan memasuki bagian Utamaning Mandala melalui pintu masuk yang berupa candi bentar, dan ini adalah patung-patung yang terdapat di bagian kiri dan kanan dari tangga naik menuju ke arah depan, yaitu ke candi bentar yang akan menghubungkan antara bagian Madyaning Mandala dengan Utamaning Mandala dari Pura Kehen. Dan terlihat di depan ada sebuah bangunan suci yang berupa Meru Om Swastiastu. Beginilah keadaan Utamaning Mandala, dan dari Utamaning Mandala jika melihat ke bawah terlihat bagian Madyaning Mandala yang terlihat dari atas, dan juga terlihat candi bentar yang menghubungkan Madyaning Mandala dengan Nistaning Mandala. Dan saya akan melanjutkan perjalanan untuk melihat pelinggih-pelinggih yang ada di bagian Utamaning Mandala. Dan akan saya mulai dari arah kanan pura, karena jika mengambil gambar melawan matahari tentunya akan menyebabkan silau, sehingga saya berusaha mengambil gambar agar tidak melawan dari arah matahari. Dan di depan terlihat banyak sekali terdapat pelinggih-pelinggih, dan saya akan coba membaca nama-nama pelinggih. Dan ini adalah
jalan menuju keluar bagi pengunjung jika sudah menikmati keadaan di sini. Akan saya baca nama-nama pelinggih yang ada di sini. Balai Penglipuran Pelinggih Betara Sakti Dahaning Agung. Pelinggih Betara Sakti Pasek Majembu. Pelinggih Betara Sakti Pasek Duku. Pelinggih Betara Sakti Gede Penyarikan. Pelinggih Betara Sakti Taman Sari. Pelinggih Sanggaran. Pelinggih Betara Sakti Hyang Ukir. Pelinggih Ratu Ngururah. Pelinggih Betara Sakti Suaring Jagat Corong Agung. Pelinggih Ratu Ngururah. Pelinggih Betara Sakti Gunung Sari. Pelinggih Betara Sakti Gunung Tengah. Pelinggih Betara Sakti Gunung Kloke. Pelinggih Betara Sakti Gede Semut. Demikianlah nama-nama pelinggih serta beliau yang disentanakan pada pelinggih atau bangunan suci, dan saya akan melanjutkan kembali untuk melihat nama-nama pelinggih yang lainnya yang ada di sini. Dan ini adalah berupa bangunan-bangunan dengan sake 6, dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih. Pelinggih Dasar. Pelinggih dasar ini terletak dekat dengan Candi Bentar, yang mana di bagian belakang pelinggih terdapat relief berupa Garuda. Balai Panggungan. Pelinggih Pengaruman Kiwa. Pelinggih Betara Sakti Hyang Karimame. Pelinggih Betara Sakti Dalam Bujangga. Dan ini adalah pelinggih utama yang ada di Pura Kehen yang berupa Meru, dan akan saya lanjutkan kembali untuk membacakan nama-nama pelinggih yang ada di sini, sehingga nantinya yang menonton video ini akan memiliki sedikit gambaran tentang keadaan Pura Kehen serta beliau-beliau yang disentanakan di Pura Kehen pada pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Dan di sini terdapat pelinggih lagi, dan akan saya membacakan tulisan yang ada. Balai Pesamuan Prapen. Pelinggih Betara Sakti Gede Pandi. Pelinggih Betara Sakti Manik Tirte.
Pelinggih Betara Sakti Mas Pait. Pelinggih Betara Sakti Gunung Agung. Pelinggih Betara Sakti Ngrurah Sakti. Demikianlah nama-nama pelinggih yang ada, dan ini adalah pelinggih Meru yang merupakan pelinggih utama di Pura Kehen, yang merupakan stana dari beliau yang bersentana di Pura Kehen. Dan di sini terdapat sake-sake yang diukir dan beberapa patung seperti patung naga dan patung lainnya, dan di depan tangga naik terdapat sebuah kepala, yaitu kepala Benawa. Pelinggih Betara Sakti Kehen. Kembali akan saya lanjutkan untuk melihat pelinggih-pelinggih yang lain ataupun tulisan-tulisan yang ada. Jika berisikan tulisan akan saya coba membacakan. Dan di depan terdapat lagi sebuah pelinggih yang tadi saya lewati, yang mana di pelinggih ini terdapat dua patung yang berada di depan pelinggih, dan juga terdapat sebuah tangga yang diapit oleh naga. Pelinggih Pengauruman Tengen, Pelinggih Betara Sakti Bukit Jati. Demikianlah nama-nama pelinggih dan beliau yang disentanakan di Pura Kehen, yang merupakan penyawangan, di mana di Pura Kehen adalah linggih dari Pura Sakti Kehen, namun di sini juga dibuatkan pelinggih-pelinggih yang merupakan pelinggih penyawangan untuk beliau-beliau atau pura-pura yang ada di sekitaran Pura Kehen, dan di sini disentanakan dan dibuatkan pelinggih. Dan ini terdapat Betara lagi tulisan Sakti dan akan saya bacakan. Linggih Betara Sakti Ring Pukuh. Betara Sakti Pukuh. Betara Sakti Suda Mala Sedit. Betara Sakti Pusah Bebalang. Betara Sakti dalam Lagan. Betara Sakti dalam Penunggekan. Betara Sakti Pusah Banjar Poli. Betara Sakti dalam Purwa Pangrubungan. Betara Sakti dalam Gede Selaungan. Betara Sakti dalam Pingit Pokuwon. Betara Sakti Puncak Demulih. Betara Sakti Puncak Pandakan. Betara Sakti dalam Pageringsingan. Betara Sakti dalam Agung. Betara Sakti dalam Tegalalang. Betara Sakti Tanggahan Peken. Betara Sakti Panglipuran. Betara Sakti Kelodan Payangan. Begitulah keadaan di belakang dari Meru, yang merupakan tempat di mana ketika ada upacara, ketika ada pura-pura lain yang berupa pelawatan datang ke Pura Kehen, sudah disiapkan tempat dan sudah diberikan tulisan, sehingga nantinya langsung menuju ke bagian
yang sudah disiapkan disesuaikan dengan tulisan yang sudah terpasang. Dan ini adalah bangunan suci yang memiliki ornamen yang cukup banyak, yang mana juga terdapat patung naga di depan dan juga terdapat patung bedawang ngale. Untuk saat ini semua nama-nama pelinggih dan beliau yang disentanakan sudah saya bacakan, dan setelah selesai melakukan hal yang harus dilakukan di sini, saya akan pamit dari Pura Kehen. Namun sepertinya tak jemu-jemu memandang keindahan dari pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Kehen. Dan kembali saya melihat keadaan dari Meru Utama yang merupakan linggih Ida Batara Sakti Kehen. Dan di kejauhan terlihat pelinggih-pelinggih pengabih, yaitu pura-pura yang ada di sekitaran Pura Kehen, yang juga dibuatkan pelinggih sebagai mesin pangan. Dan saya akan menuju ke bagian Madianing Mandala Pura. Dari Utamaning Mandala melewati Candi Bentar yang tadi sudah saya lalui, dan di bawah terlihat bagian Madianing Mandala dari Pura Kehen. Dan beginilah suasana Madianing Mandala ketika sepi, hanya ada beberapa wisatawan yang berkunjung, sedangkan penangkilan tidak ada satu orang pun, karena memang saat kedatangan saya ini tidak ada rerainan. Namun jika ada rerainan, ada saja penangkilan yang melakukan persembahyangan di Pura Kehen. Dan dari bagian Madianing Mandala ini saya akan menuju kembali ke bagian Nistaning Mandala melalui sebuah Candi Bentar yang tadi juga sudah saya lalui, dan di depan terlihat Kuri Agung, dan juga kembali terlihat pohon beringin yang ada di bagian Nistaning Mandala dari Pura Kehen. Dan di sini juga kembali terlihat bangunan suci yang memiliki 4 pintu yang berupa Candi Bentar. Dan keadaan di sini pun masih sangat sepi, tidak ada penangkilan yang datang, tidak ada kegiatan upacara yang dilakukan. Hanya ada beberapa turis yang melakukan kunjungan di Pura Kehen. Dan ini adalah bangunan yang merupakan area suci yang diberikan penyengker yang berupa tembok. Dan itu adalah beberapa wisatawan yang datang ke Pura Kehen dan menuju ke bagian Madianing Mandala Pura. Dan dari bagian Nistaning Mandala Pura ini, jika kembali melewati Kuri Agung, maka akan sampai pada Jabayan dari Pura. Dan video akan saya akhiri, jika ada salah saya memohon maaf, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses.